ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seorang pendusta pasti akan merugi. Seorang pendusta pasti akan merugi. Sebenarnya sudah menjadi maklum di antara kita kaum muslimin, berdusta adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Meskipun banyak ya di antara kaum muslimin ya berdusta, banyaknya kejahatan, banyaknya maksiat yang dilakukan seorang pemeluk sebuah agama tidak berarti itu membenarkan dalam ajaran agama tersebut. Begitu juga agama kita Islam tidak dibenarkan berdusta. Bahkan dalam agama kita berdusta adalah termasuk dosa-dosa besar. Ya, dari begitu banyak dosa besar, berdusta adalah bagian dari dosa besar itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini bahwa setiap pendusta pasti merugi, kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Thaha ayat 61. Ya, kaum muslimin yang ya punya Al-Qur'an di HP-nya atau bisa diambil Al-Qur'an di hadapan kita masing-masing, bisa dibuka karena semua insyaallah yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya lebih banyaknya di surah Thaha ayat 61 sebelumnya dan sesudahnya. Karena berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Dan sungguh telah merugi orang yang berdusta. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk membahas firman ini, kita sampaikan mengapa firman ini turun misal. Kisahnya adalah di akhir kehidupan Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun sebuah nama jabatan ya. Fir'aun itu bukan nama orang. Jadi Fir'aun itu ya nama jabatan seperti gubernur, presiden. Nah, seperti itu. Fir'aun itu nama jabatan, bukan nama orang. Maka ada Fir'aun di zaman Nabi Musa, ada Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Ya, Fir'aun itu adalah jabatan tertinggi di waktu itu, ya di zaman Nabi Musa. Ya, yang berkuasa disebut Fir'aun.
Maka di akhir kehidupan Fir'aun ada kejadian besar. Ya, ini merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun tetap berkeras, ya, keras kepala dan tidak mau beriman kepada risalah Nabi Musa alaihi salam dan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan Fir'aun dengan ditenggelamkannya di lautan yang dalam. Kejadian yang pertama, maksudnya kejadian yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yaitu ketika Musa alaihi salam, nabi kita, semakin giat berdakwah, ya, dan hasilnya pun dapat dilihat semakin banyak yang mengikuti. Karena dakwah yang benar itu meski banyak penolakan, banyak penentangan, akan tetapi Allah yang berjanji akan menjaga agama ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam terus berdakwah, ya, maka pengikutnya semakin banyak. Melihat ini Fir'aun tentu tidak senang, tidak suka. Maka Fir'aun, ya, menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, saya yakin ini engkau adalah seorang penyihir, sahir." Kenapa Fir'aun mengatakan kepada Musa, "Saya yakin ini engkau seorang penyihir"? Karena Nabi Musa alaihissalam bisa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Kemudian mukjizat Nabi Musa itu, kalau beliau masukkan tangan kanannya ke ketiaknya dan dikeluarkan, maka tangannya itu bercahaya, tidak ada cacat sama sekali, dan ini menyilaukan Fir'aun. Nah, seperti itu kaum muslimin. "Aku yakin kau penyihir," kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Saya bukan penyihir, saya bukan seorang sahir." Ini semua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Fir'aun tidak percaya dengan ucapan Nabi Musa. Dia mengatakan, "Baiklah, kalau memang engkau, ya, tidak mengakui sebagai penyihir, maka saya akan tantang engkau, wahai Musa." Kata Fir'aun, "Saya tantang engkau dengan penyihir-penyihirku yang hebat-hebat." Kata Nabi Musa alaihissalam, "Kalau memang itu keputusanmu ya Fir'aun, silahkan." Ya, maka Fir'aun mengiklankan kepada seluruh wilayah kekuasaannya di Afrika dan di Eropa, siapa saja yang memiliki ilmu tentang sihir, merasa dirinya hebat, bisa mengalahkan Musa, maka datanglah ke kerajaanku. Nanti siapa yang bisa mengalahkan Musa dengan sihirnya, maka akan diberikan apa saja yang diminta. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena Fir'aun di zaman itu memang dianggap Tuhan oleh sebagian besar orang. Sebagian besar masyarakat ketika itu menganggap Fir'aun ini adalah Tuhan. Maka berkumpullah, dalam sebuah riwayat disebutkan ada mengatakan 1000 penyihir. Di riwayat yang lain mengatakan ada 10.000 penyihir yang kumpul, ya, dari undangan Fir'aun laknatullah alaih, ya. Maka kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika 10.000, ya, kita ambil jumlah yang terbesar saja, 10.000 penyihir ini berkumpul, ya, memenuhi undangan Fir'aun, maka Fir'aun bertanya, memberikan kesempatan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, "Ya Musa, kami sudah menyiapkan 10.000 penyihir yang hebat. Kapan ini engkau mau, ya, jadwal pertandingannya? Nah, jadwal duelnya kapan?" Musa sendiri, sementara penyihir dari, ya, orang-orang Fir'aun itu 10.000. Ya. Kata Musa alaihi salam dengan tegas menjawab tantangan Fir'aun,
Mau'idukum yawmaz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Ini surah Toha ayat 59. Dua ayat sebelum ayat yang kita sampaikan tadi. Kata Musa ya di surah Toha ayat 59, mau'idukum yawmaz zinah. Waktu pertemuan kita di hari zina. Zina bukan zina yang kita ketahui ya. Zina itu perhiasan. Jadi kalau Fir'aun di zaman Nabi Musa, dalam sebulan sekali atau beberapa waktu sekali, dia punya jadwal. Punya jadwal, ditentukan tanggalnya, ditentukan harinya. Di hari itu, di tanggal itu, Fir'aun ini keluar dari kerajaannya menuju, di istananya, di halaman rumahnya gitu. Yang luas. Dia duduk di singgasana, kemudian semua perhiasan kerajaannya dikeluarkan dari kerajaan. Diletakkan di depan sehingga waktu itu banyak orang yang melihat, banyak orang yang datang sehingga menambah keyakinan kepada orang bahwa Fir'aun ini adalah Tuhan. Jadi ada namanya Yaumuz Zinah. Ya, itu di surah Toha ayat 59. Kata Nabi Musa, mau'idukum yaumaz zinah. Kenapa Nabi Musa menyebutkan hari itu saja? Hari kebiasaan, hari rayanya Fir'aun. Ya, sebulan sekali disebut namanya Yaumuz Zinah. Hari itu saja kita lakukan pertandingannya, duel antara saya dan penyihir-penyihir darimu wahai Fir'aun. Kenapa? Karena Musa ingin menunjukkan bahwa kebenaran pasti akan menang dan dusta dan bohong tipu daya pasti akan merugi. Jadi kalau nanti Musa menang, ya, Fir'aun itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pengikutnya melihat betapa hinanya Fir'aun. Jadi, ya udah sekalian aja hari besar itu, kata Musa alaihi salam. Jadi, penyihir ini datang di hari zina itu berkisar 10.000. Sementara Nabi Musa hanya sendiri. Ada juga menyebutkan bersama Harun berdua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'as sahrah," maka ketika para penyihir itu datang, 10.000 penyihir itu datang memenuhi undangan Fir'aun ke istananya, maka qalu li Fir'aun, maka mereka penyihir itu berkata kepada Fir'aun, "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Betul enggak wahai Fir'aun? Apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar kalau kami yang 10.000 ini berhasil mengalahkan si Musa alaihi salam? Karena walaupun Fir'aun bisa menepati janji memberikan imbalan kepada yang menang, mampu mengalahkan Musa, jumlah mereka banyak, 10.000. Harus berapa yang dikasihkan oleh Fir'aun supaya 10.000 ini kebagian? Seperti itu. Ya, seberapa sih kekayaan Fir'aun? Kalau dibagi 10.000 ya nggak terasa juga gitu. Ya, maka mereka ragu bertanya seperti itu. Maka Fir'aun menjawab, qala na'am. Iya betul. Ya. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Kalau kalian menang, bukan hanya apa yang kalian minta akan saya beri, tapi saya akan menjadikan kedudukan kalian dengan saya itu dekat. Kedudukan kalian dengan saya itu dekat. Maka sebelum memulai pertandingan, ya, duel gulat, ya, antara Nabi Musa alaihissalam dengan penyihir-penyihir yang 10.000 itu, Nabi Musa alaihissalam terlebih dahulu mendakwahi. Ini disampaikan Nabi Musa di ayat surah Toha ayat 61. Ya, dakwahi Nabi Musa penyihir itu yang 10.000 tadi sebelum bergulat. Apa kata Nabi Musa? Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Celakalah kalian wahai penyihir-penyihir yang 10.000. Janganlah kalian mengadang-adakan kedustaan terhadap Allah sehingga dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang-orang yang mengadang-adakan kedustaan. Ya, Nabi Musa mengatakan kenapa? Jangan kalian mengadakan kedustaan dengan nama Allah atau terhadap Allah. Karena Nabi Musa tahu penyihir itu dia berdusta,
berbohong, tidak jujur. Maka mendengar ucapan Nabi Musa itu, ketika dinasihati oleh Nabi Musa yang penyihir 10.000 ini, maka mereka pun saling berbisik. Penyihir-penyihir tadi saling berbisik di antara mereka. Mereka berkata kepada Fir'aun, "In hadzani lasahiran." Wahai Fir'aun, memang betul nih orang berdua ini adalah penyihir, Nabi Musa dan Harun. Mereka berdua ini penyihir ini, tukang sihir. Yuridani ayukhrijakum. Mereka berdua ini menggunakan sihir mereka untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian ini, untuk mengusir kalian. Ya, bisihrihima, dengan sihir mereka, wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla, dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Fir'aun pun menjawab, ya kan, ini ucapan dari penyihir-penyihir tadi. Maka dijawab oleh Fir'aun, fa ajmi'u kaidakum thumma tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Di surah Thaha ayat 64. Maka himpunkanlah segala daya sihir kalian. Kata Fir'aun, ya udah kalau memang orang berdua ini penyihir, Musa dan Harun, ya udah kalian ke 10.000 orang, kumpulkan kekuatan kalian, ya, kemudian majulah dengan berbaris. Maju dengan secara berbaris. Sungguh beruntunglah orang yang menang pada hari ini, kata Fir'aun. Siapa yang menang hari ini dia akan beruntung. Ya, akan mendapatkan imbalan dari saya, kata Fir'aun. Kaum muslimin, pertandingan atau duel ini disaksikan oleh seluruh rakyat Mesir ketika itu. Para penyihir pun memulai duel dengan mengatakan, sok hebat, sok jago. Dia mengatakan, para penyihir yang 10.000 ini berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Ya Musa, pilihlah. Siapa di antara kita yang mulai menunjukkan sihirnya? Kau dulu, boleh, silakan. Atau kami dulu, kata penyihir-penyihir itu. Ya, dengan meremehkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjawab, "Alqu ma antum mulkun." Ya, lemparkanlah, tunjukkanlah apapun yang hendak kalian tunjukkan. Apa yang kalian lemparkan. Maka mereka pun melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Jadi 10.000 penyihir ini sudah membawa tali-tali kecil, tapi tali-tali kecil, ya, sepanjangnya kira-kira seperti ular panjangnya. Kemudian mereka membawa tongkat juga seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan punya tongkat terkenal. Mereka juga bawa. Maka faidha hibaluhum wa isiyutuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka tadi yang dibawa oleh orang penyihir-penyihir ini, ya, terbayangkan oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat, berubah menjadi ular. Tidak berubah. Mata yang melihat, ya, disihir mata yang melihat, seolah-olah tali dan tongkat yang dibawa penyihir tadi seperti ular yang dengan cepat melesat maju menuju Musa dan Harun untuk menyerang mereka. Padahal masih tali. Jadi ini kaum muslimin, ya, sihir tidak menjadikan sesuatu zat itu berubah menjadi zat yang lain. Tidak menjadikan tali menjadi zat seperti menjadi ular, itu tidak ada. Itu bukan sihir. Dia tetap tali, tapi mata kita yang disihir sehingga tali yang awalnya terlihat menjadi seperti ular. Itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kaum muslimin, tiba-tiba tali dan tongkat mereka itu, ya, terlihat seperti ular menyerang Nabi Musa dan Harun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sihir mereka. Saharu a'yanan nas. Mereka menyihir mata para hadirin. Menyihir mata. Bukan menjadikan tali dan tongkat menjadi ular, enggak. Tali dan tongkat tetap tali dan tongkat, tapi mata hadirin yang disihir seakan-akan kita sedang menyaksikan ular yang dari sebelumnya tali dan tongkat. Mereka mendatangkan sihir yang besar, yang menakjubkan,
setiap yang melihat merasa takjub. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihir saat itu memang sangatlah sakti dan menakjubkan. Jadi di zaman Nabi Musa, ya, yang terkenal, yang viral itu adalah sihir. Siapa yang kuat, ya mesti harus bisa sihir gitu. Siapa yang ngaku hebat, mesti dia punya sihir, seperti itu. Mereka berhasil menyihir seluruh hadirin yang amat banyak ketika itu. Bahkan Nabi Musa pun sempat tersihir. Nabi Musa alaihissalam sempat tersihir. Nabi Musa alaihissalam pun ya sempat gentar, ragu dengan 10.000 penyihir, masing-masing bawa tali dan tongkat. Dan terlihat oleh mata itu seperti ular yang sedang berjalan cepat menuju Nabi Musa dan Harun untuk menyerang mereka. Nabi Musa gentar melihat itu. Kemudian pernyataan Al-Quran ini adalah dalil bahwa sekelas Nabi pun mungkin saja terkena sihir. Sekelas Nabi mungkin saja terkena sihir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabinya dari sihir-sihir itu. Kaum muslimin, ketika Nabi Musa merasa gentar, merasa khawatir dan takut, Allah katakan, la takhaf, jangan khawatir, jangan takut ya Musa, innaka antal a'la, sungguh kamulah yang paling unggul, kamu nanti yang menang melawan 10.000 penyihir itu, ya, melawan 10.000 penyihir itu. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin. Lemparkanlah Musa apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat. Nabi Musa megang tongkat. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Ketika dilemparkan, berubah menjadi ular yang amat besar. Bukan mata kita yang disihir, tapi memang tongkat Nabi Musa memang berubah zat. Dari tongkat berubah menjadi ular. Berbeda dengan penyihir tadi. Ular dan tongkat yang dibawa tetap tali dan tongkat yang dibawa tetap tali dan tongkat. Hanya saja mata kita di sihir terlihat itu adalah ular. Ya, sementara Nabi Musa Allah jadikan memang tongkatnya menjadi ular yang hidup. Dan ular itu menghalau tali dan tongkat dari penyihir tadi. Semua ditelan. Ya, semua dimakan oleh ular yang besar tadi. Ya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan sihir tidak akan menang dari manapun ia datang. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jin hanya mampu membuat hayalan pada penglihatan manusia, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan ini adalah perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa jin hanya mampu merubah penglihatan manusia. Ya, sihir yang kita lihat, ya, ular berubah tali berubah menjadi ular, itu tetap tali. Mata kita saja yang disihir sehingga terlihat seperti ular. Itu kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Sementara yang terjadi pada Nabi Musa itu memang tongkatnya itu berubah menjadi ular, nyata seperti itu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang amat besar dan melahap semua tali dan tongkat dari penyihir-penyihir tadi. Dan penyihir ini, yang 1.000 tadi, mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Mereka sadar bahwa tali dan tongkat mereka tetap tali dan tongkat, bukan ular. Dan mereka tahu bahwa tongkat Nabi Musa nyata menjadi ular. Jadi mereka sadar kalau memang tongkat Nabi Musa ya nyata menjadi ular, berarti ini bukan sihir. Kalau sihir, mereka pasti bisa melihat bahwa itu tetap tongkat, tetap tongkat. Mungkin hadirin yang hadir saja melihat itu ular. Mereka dengan mata mereka melihat itu menjadi ular besar. Maka mereka mengetahui bahwa pasti ada zat yang maha besar yang menjadikan tongkat yang kecil menjadi ular yang amat besar dan menerkam semua tali dan tongkat mereka. Fa'alqiyas saharatu sajidin, maka menyungkurlah
Ya, menyungkurlah 10.000 sihir tadi, penyihir tadi. Menyungkur, para sihir bersujud. Tidak ada satu pun yang melawan. 10.000-nya sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Kami beriman. Ya, mengakui kekalahan dan mereka beriman. Kaum muslimin, ini adalah hal yang amat memalukan bagi Fir'aun. Ia terkejut melihat para penyihir yang ia andalkan untuk menaklukkan Musa alaihissalam dari 10.000 melawan satu orang. Nabi Musa alaihissalam justru tidak hanya kalah telak. Bukan hanya kalah telak. Tapi mereka malah beramai-ramai beriman kepada Allah. Kalau mereka kalah 10.000 tadi dan tetap berpihak kepada Fir'aun, mungkin nggak begitu malu Fir'aunnya. Tapi 10.000 tadi yang kalah dengan Musa alaihissalam, dan mereka pun beriman dan meninggalkan Fir'aun. Meninggalkan penyembahan kepada Fir'aun. Akan tetapi kaum muslimin, orang yang telah Allah sesatkan hatinya dari kebenaran seperti Fir'aun, sudah kalah telak. Ditinggalkan 10.000 penyihir. Bukan malah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bertambah kekufurannya. Dia mengatakan, amantum lahu qabla an adhan. Wahai 10.000 penyihir, kalian kesini aku yang undang. Apakah kalian sujud dan beriman kepada Musa dan Tuhannya, sementara lam adzan, belum saya izinkan? Oh, so hebat kan? Kalian beriman kepada Musa dan Tuhannya, sementara aku belum izinkan kalian untuk beriman? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra. Ini pasti kalian 10.000 penyihir ini datang ke sini pasti sudah buat janji sama Musa ini. Buruk sangka lagi, suuzon. Ya, ini surah Toha ayat 71. Berarti sebenarnya kalian ini murid-muridnya Musa katanya. 10.000 ini, guru kalian ini Musa sebenarnya. Jadi sebelum ke sini kalian udah buat perjanjian dulu di sana. Nanti Musa yang menang, kalian 10.000 ini yang kalah, sehingga kalian ngambil kerajaanku. Oh, enggak bisa katanya. Itu buruk sangka Fir'aun. Ya. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kalian tunggu saja, nanti akan aku potong ya tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian dengan secara khilaf, silang. Potong tangan kanan baru potong kaki kiri, disilang. Ya. Wala usallibannakum fi judhu'il nakhl, dan aku akan salib kalian di pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa, agar kalian tahu siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Nantang dia si Firaun. Ya, sudah kalah dan beriman pula yang 10.000 tadi, malah dia buruk sangka kepada Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ini gurunya semua, ya. Dan dia akan mengazab semua yang beriman tadi dengan memotong secara silang bagian tubuhnya, kemudian disalib di pohon kurma. Kaum muslimin, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, seorang ulama, mengatakan, ya, Allah telah menjamin orang-orang yang berdusta akan rugi. Penyihirnya 10.000 tadi itu dusta. Sebelum berangkat ke tempatnya Fir'aun, udah tahu dia ini sebenarnya dusta. Ya, tapi tetap karena ingin imbalan yang mewah, imbalan yang banyak dari Fir'aun, mereka tetap menjalani kedustaan mereka. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan bahwa pertama sekali di permukaan bumi ini yang menerapkan hukum ya potong tangan dan kaki secara silang adalah Fir'aun. Kalau dalam Islam, siapa yang mencuri memenuhi nisabnya, ya bukan 1.000, tapi ada takarannya. Kalau udah sampai dipotong tangan kanan dulu, tangan kanan. Ya di sini dipotong, ya, enggak di sini. Ya di sini. Kemudian kalau mencuri lagi, baru silang kaki sebelah kiri. Baru kalau mencuri lagi, dipotong lagi cara silang. Nah, pertama sekali yang menerapkan hukum potong silang itu adalah Fir'aun. Ya, ini disebutkan. Kemudian kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada kaidah. Ya, mungkin
Sebentar lagi kita tutup. Qad khaba man iftara. Di ayat yang 61 tadi. Allah mengatakan sungguh akan merugi orang-orang yang berdusta. Buktinya adalah 10.000 orang yang berdusta melawan satu Musa alaihissalam yang benar jujur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang berdusta tadi kalah di hadapan orang banyak. Kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, berdusta seringkali kita lihat apakah dusta itu lahir dari kita, apakah dusta itu lahir dari anak kita, istri kita, tetangga kita, dan kaum muslimin semuanya. Ya, barangkali dustanya itu mungkin dapat juga kita rasakan. Kayaknya dusta ini gitu kan. Seperti itu. Kaum muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta yang paling besar itu adalah dusta mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah. Bagaimana contohnya? Disebutkan dalam surah Al-An'am 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Al-An'am 93. Demi Allah, jeruk ini manis nih. Gitu. Pas dibeli, tidak manis. Ya kan? Ada seperti itu. Tapi kalau memang manis, ya tidak masalah. Disebut demi Allah. Tapi tidak boleh banyak-banyak bersumpah. Disebutkan dalam kitab Tauhid itu. Orang yang sikit-sikit sumpah. Sikit-sikit sumpah. Berarti sebenarnya nggak jujur dia kalau nggak sumpah. Ya, bersumpah boleh. Tapi kalau kebanyakan sumpah itu diragukan juga. Berarti besok-besok kalau tidak bersumpah dia tidak jujur berarti. Kita jujur dan tidak perlu bersumpah. Tapi kalau memang saatnya sangat dibutuhkan, tidak masalah kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas nama Allah. Tidak boleh ya. Ya. Kemudian atau menyebarkan ilmu agama lah atas nama Allah. Itu tidak dibolehkan. Katakanlah dalam surah Al-A'raf ayat 33, saya bacakan artinya karena kita sudah mau masuk waktu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji yang tampak ataupun tidak tampak. Juga mengharamkan dosa, berbuat zalim tanpa sebab yang hak. Kemudian mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada dalil dari Allah. Dan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Ya, kita sebutkan agama Allah, kita sampaikan agama Allah, tapi nggak ada ilmunya. Ya, maksudnya nggak ada dalilnya dari Al-Quran. Ya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Kemudian dusta yang besar juga selain mengatasnamakan Allah adalah dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna kadhiban alayya laisa kakadhibi ala ahadin. Berdusta atas namaku tidak sama seperti dusta atas nama orang lain selain aku. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku sengaja dia berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka nanti di neraka kami persilahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering ya, kalau sekarang tidak ada. Kalau dulu ya sering masuk SMS, dari SMS biasa, dari WA gitu. Nanti di bulan Ramadan tahun sekian, di pertengahan tanggal 15 Ramadan, di malam harinya akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang besar sekali. Ya, matahari bertabrakan dengan bumi, seperti itu. Ya, terjadi tahun sekian, pertengahan bulan Ramadan, dalilnya ini harus disebarkan. Kalau tidak, ini. Mungkin pernah mendapatkan seperti itu. Ini tidak benar ya. Seperti itu tidak benar. Kalau memang ada dalilnya dari Al-Quran, sampaikan. Dari hadis sampaikan. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Banyak sekali orang, ya motivasinya berbeda-beda. Entah itu melancarkan bisnisnya. Ya. Kemudian cari-cari dalil untuk melancarkan bisnis. Misal sering juga terlihat ya berseliweran di medsos bahwa minum kopi itu sunnah.
Minum kopi sunnah. Rupanya jualan kopi dia. Tidak seperti itu ya. Kalau minum kopi itu bagus. Cocok, sepakat kita. Ya kan? Pecinta kopi. Tapi kalau sunnah, jadi gimana itu? Harus semua kita minum kopi? Tidak seperti itu ya. Atau itu melancarkan bisnis. Atau untuk memotivasi orang. Misal sekampung nih orang udah bermaksiat. Ya nggak ada lagi yang mau sholat ke masjid apa segala macam. Karena ada keadaan seperti ini, dikarang-karang hadis. Siapa sholat maghrib di masjid ini, gitu dia. Di masjid ini, maka mendapatkan keutamaan ini. Hadis riwayat Bukhari. Itu dusta. Untuk meski niatnya baik, untuk memotivasi orang supaya datang ke masjid. Tapi kalau memang dia berdusta, tetap dia termasuk dalam ancaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berdosa atas namaku dengan sengaja, maka kami persilahkan dia mengambil tempat di neraka. Kaum muslimin, kemudian dusta yang ketiga yang besar setelah dusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi, dan dusta atas nama orang lain. Kaum muslimin, tidak dibenarkan berdusta. Intinya itu, tidak dibenarkan dusta. Setiap kali kita mau berdusta, hadirkan bahwa dusta ini adalah pintu awal kehancuran kita di masa depan. Meskipun dengan kita jujur, ya, kita melihat ini adalah kita tidak akan beruntung. Ya, misal kita mau memenangkan tender misal, harus jujur, ya. Kalau tidak jujur, maka harus diyakini dalam hati kita ke depannya yang kita dapatkan dari keuntungan ini pasti akan habis untuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, penutup dari pertemuan kita pada kali ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq." Ya, aku wasiatkan kata Rasulullah, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Alaikum bis-sidq. Berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan yang kita lakukan akan mengantarkan kita kepada surga. Wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi sadiqan atau siddiqan wa iyyak, ya. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Berusaha terus menjadi orang yang jujur. Kemudian wa iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian menjauhi dusta, berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta, berbohong itu akan mengajak, menarik pelakunya kepada fujur, yaitu keburukan-keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan yang dilakukan oleh pelaku pendusta tadi akan mengantarkan dia kepada neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus jaga kita dalam kejujuran dan tidak mudah ya berbohong, berdusta, apalagi atas nama Allah, atas nama agama, atas nama Nabi Muhammad SAW, kemudian atas nama orang lain. Jujur itu, berbohong itu hanya diperbolehkan dalam 3 hal. Pertama, bercanda antara suami istri. Masakan istrinya itu asin, tapi dibilang enak. Itu bohong, tapi boleh. Ya, istrinya dandan, ya, tapi beda, warnanya jauh kali. Baju hijau, rok kuning. Cantik enggak? Bilang aja cantik. Itu berpahala. Bohongnya boleh. Yang kedua, bohong ketika mendamaikan orang yang sedang berseteru. 2 orang berseteru, ya, bermasalah. Kemudian yang mendamaikan ini berbohong. Itu boleh. Itu boleh. Oh iya, si fulan kemarin sebenarnya udah datang ke saya. Dia sebenarnya merasa bersalah, cuman agak ragu datang, gitu. Padahal nggak datang kawan itu. Itu boleh. Kemudian berbohong ketika berperang. Ya,
perang, ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.